Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Saputra Hadiahan. Saya dari D3 Teknik Perkapalan kelas 3A. Di sini saya ingin membuat video presentasi ingin memenuhi tugas dari Ibu Nur Audina SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapal Non Baja 1. Di sini saya akan membahas tentang fiberglass. Apa itu fiberglass? Fiberglass atau serat kaca atau yang sering diterjemahkan dengan serat gelas adalah kaca air yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,05 mm sampai 0,01 mm. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan kapal dan bangunan kapal. Sifat fisik fiberglass: 1. Ringan. Di sini fiberglass memiliki sifat fisik ringan yang artinya fiberglass memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan jenis kapal yang lainnya. 2. Tahan lama, kuat, dan tahan benturan. Adanya bahan campuran atau komposit dari fiberglass ini membuat fiberglass menjadi tahan lama dan kuat benturan. 3. Tahan korosi. 4. Memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sedang. Artinya kapal yang terbuat dari fiberglass tidak terlalu kuat untuk menahan berat yang kuat atau sangat berat. 4. 5. Karena bersifat fleksibel, fiberglass dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk atau yang dapat sering kita jumpai. 1. Perabotan, baik perabotan rumah tangga maupun barang-barang industri. Dan yang sedang dibahas ini untuk menjadikan bentuk badan kapal. Terakhir, bahan isolasi. Suhu tinggi membuat fiberglass menjadi penghalang panas yang baik, bernilai tinggi dan serbaguna. Adapun kelebihan fiberglass yaitu: 1. Harga cenderung lebih murah. 2. Cetakannya fleksibel. 3. Jika mengalami kerusakan dengan intensitas yang relatif kecil, fiberglass bisa diperbaiki dengan cara didempul. 4. Hasil catnya lebih mengkilat. 5. Tahan panas. Karena ada kelebihan, fiberglass juga memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Kualitasnya buruk karena biasanya mudah retak. 2. Bodi fiberglass rawan retak karena kaku. 3. Bobot fiberglass lebih berat. 4. Pengecatan lebih sulit atau tidak memiliki pori-pori. 5. Bahan yang bisa menyebabkan iritasi kulit. 6. Finishing yang kurang rapi mengakibatkan benjolan atau bodi kurang mulus. Sekarang apa nih contoh penggunaan fiberglass yang ada di kehidupan sehari-hari? Contohnya: 1. Gantungan kunci yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. 2. Asbak rokok. 3. Piala. 4. Bros. 5. Hiasan kulkas. 6. Patung. 7. Pot. Dan terakhir dalam pembahasan kita kali ini yaitu pembentukan kapal dan miniatur lainnya. Di sini fiberglass dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu 1. Serat e-glass. Serat e-glass adalah jenis serat yang dikembangkan sebagai penyekat atau bahan isolasi. Jenis ini mempunyai bentuk yang baik. 2. Serat C-glass. Serat C-glass adalah jenis serat yang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia yang korosif. 3. Serat S-glass. Serat S-glass adalah jenis serat yang mempunyai kekakuan yang tinggi. 1. Serat E-glass. E-glass adalah jenis serat kaca atau glass fiber yang paling umum digunakan. Huruf E berasal dari kata electrical karena awalnya dikembangkan untuk aplikasi kelistrikan atau yang biasa kita dengar isolator listrik. Karakteristik dari serat E-glass ini terdiri atas komposisinya yaitu silika atau SiO2, alumina Al2O3, kalsium oksida CaO, boron oksida B2O3, magnesium oksida Mg0 dan natrium oksida Na2O. Warna serat e-glass ini biasanya putih atau bening transparan. Bentuk serat e-glass ini berupa filamen halus, anyaman atau unidirectional roving. Untuk kelebihan serat e-glass ini: 1. Murah dibanding jenis serat kaca lainnya seperti S-glass,
C-glass dan sebagai berikut. 2. Mudah diproduksi dalam jumlah besar. 3. Cocok untuk bahan komposit kapal, pipa, tangki, pesawat, otomotif, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tahan terhadap bahan kimia tertentu. Untuk kekurangannya, 1. Tidak sekuat es glass. 2. Tidak sebaik C-glass. 3. Rentan menyerap kelembapan. Serat e-glass ini digunakan untuk pengaplikasian di bidang kapal. Digunakan sebagai penguat resin dalam konstruksi kapal fiberglass, seperti pada bagian lambung, geladak, superstruktur, dan lainnya. Kedua, serat es-glass. Es-glass atau structural glass, jenis serat kaca yang lebih kuat dibanding e-glass, dikembangkan untuk aplikasi militer dan aerospace yang membutuhkan kekuatan yang tinggi. Adapun kelebihannya yaitu kekuatan tarik dan modulus lebih tinggi, tahan suhu lebih tinggi, ketahanan lelah yang lebih baik dibanding e-glass, lebih tahan korosi dan kelembapan. Untuk kekurangannya, harganya jauh lebih mahal daripada e-glass. Kedua, proses produksi lebih sulit. Ketiga, tidak seekonomis untuk aplikasi massal, kapal niaga, pipa, dan lain-lain. Yang terakhir, serat C-glass. C-glass atau chemical glass atau corrosion resistant glass, jenis serat kaca yang diformulasikan khusus untuk ketahanan terhadap bahan kimia atau asid alkali korosi. Tidak sekuat e-glass atau S-glass, tapi unggul dalam resistensi kimia. Adapun kelebihannya, 1. Tahan korosi. 2. Sangat cocok untuk lingkungan yang agresif. 3. Harga relatif masih terjangkau, tapi biasanya sedikit lebih mahal dari e-glass. 4. Umur pakai lebih panjang jika digunakan di area dengan kotak kimia tinggi. Kekurangannya, kekuatan mekanis lebih rendah daripada e-glass dan S-glass. Tidak cocok untuk aplikasi struktural yang lebih butuh kekuatan tinggi. Yang terakhir, umumnya dipakai untuk lapisan pelindung, bukan bahan utama struktur. E-glass yang paling bagus dan ekonomis untuk konstruksi utama kapal, lambung, geladak, dan struktur. Kalau untuk C-glass dipakai sebagai lapisan pelindung, inner, liner, tangki air, laut, lapisan luar, lambung agar lebih tahan korosi. Untuk S-glass dipakai jika kapal butuh kekuatan dan performa ekstra, kapal cepat, militer, yacht racing, tapi jarang dipakai karena harganya yang relatif lebih mahal. Adapun bentuk-bentuk fiberglass terdiri dari 1. Coppet strand, 2. Reinforcing mat, 3. Roving, 4. Woven fabric, 5. Yarn, 6. Moving roving. 1. Coping strand. Strand yang dipotong dengan ukuran tertentu, atau strand adalah filamen atau serat yang bergabung menjadi satu ikatan. 2. Reinforcing mat. Lembaran Couped strand dan continuous strand yang tersusun secara acak. 3. Roving. Sekumpulan serat benang yang searah, biasanya roving berbentuk gulungan. 4. Woven fabric. Serat yang dianyam seperti kain tenun. 5. Yarn atau single serat yang dibentuk menjadi sekumpulan serat berbentuk benang. 6. Woven roving. Benang panjang yang dianyam dan digulung pada silinder. Material kapal fiberglass. Material kapal fiberglass dibagi menjadi 8 dan lain sebagainya. Yang saya jelaskan 8, yaitu 1. Aerosil, 2. Gel coat fiberglass, 3. Mirror glaze, 4. resin, 5. Mat, 6. Woven roving, 7. katalis, 8. pigment. 1. Resin. Resin adalah bahan kimia yang merupakan bahan baku untuk campuran membuat fiberglass yang berupa cairan kental seperti lem. Resin berfungsi untuk mengeraskan material fiberglass. Di sini jenis-jenis resin dibagi menjadi 6, yaitu resin epoksi, resin vinyl ester, resin polyester, resin upcast, resin akrilik, resin fenolik. Dua, mirror glaze. Pelapis antara bidang mold atau cetakan dengan material adonan resin atau fiber, sehingga kedua bagian cetakan dengan adonan resin tidak saling menempel jika sudah mengeras.
4. Tal. Biasanya digunakan dalam pembuatan adonan resin. Fungsi tal adalah sebagai bahan pengisi dan penguat anti pecah bagian luar. Aerosil. Aerosil ini bahan cetakan fiber yang berbentuk bubuk-bubuk halus. Selanjutnya ada fiberglass pigment. Fiberglass pigment ini adalah bahan pewarna pada cairan resin, tidak menyatu dengan apapun kecuali dicampur dengan resin dan katalis. Selanjutnya matte fiber. Matte fiber ini adalah untuk memberi efek anti pecah pada katalis. Terbuat dari senyawa zat mineral yang dicetak dalam beragam bentuk dan warna, berupa butiran yang sangat keras menyerupai beras, pelet, atau bulatan seperti mutiara. Sekian pembahasan saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.